Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Rahma Windy Dwi Astuti dengan NPM 221302465 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial cara membuat soal atau pertanyaan menggunakan aplikasi Google Formulir. Nah, bagaimana sih caranya? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita buka aplikasi Google, kemudian kita klik tombol kanan atas di bagian Google Aplikasi, kita scroll ke bawah, kita cari yang Google Formulir atau Forms. Kemudian untuk membuat soal baru, kita klik tanda tambah. Nah, di sini ada tampilan untuk pertanyaan, jawaban, dan setelan. Di sini kita masuk ke menu setelan terlebih dahulu. Untuk membuat kuis, jangan lupa hidupkan fitur kuis. Nah, kemudian di sini rilis nilai itu jika kita klik segera, jadi nanti responden itu bisa langsung melihat hasil dari kuis yang dikerjakan. Nah, di sini saya klik nanti. Kemudian pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, di sini saya langsung saja memasukkan poin. Untuk poin di sini bisa kita atur sesuai dengan soal yang kita buat. Misal saya ingin untuk poin di sini 15. Nah, kemudian jawaban di sini email telah diverifikasi, kemudian mengirim salinan jawaban responden bisa lalu. Nah, di sini ada batasi ke satu jawaban. Nah, jadi jika kita klik hanya bisa mengerjakan satu kali. Untuk respondennya itu hanya bisa mengerjakan sekali. Jadi ini kita klik. Kemudian untuk presentasi acak pertanyaan ini saya hidupkan. Di sini konfirmasi pesan juga bisa dirubah, misal nah, misalnya seperti ini, kita simpan. Nah, selanjutnya langsung saja kita buat pertanyaan. Nah, di sini judul bisa kita masukkan judul. Nah, di sini itu untuk judul itu tidak bisa kita hapus sekaligus semua. Jadi caranya kita sisakan satu terlebih dahulu, baru kita masukkan judulnya. Misal kuis 1 SPT. Nah, baru ini kita hapus. Kemudian untuk deskripsi ini bisa kita tambahkan materi sel tumbuhan. Nah, di sini bisa kita tebal, cetak miring, kemudian garis bawah. Dan untuk yang ini untuk menghapus format. Nah, di sini saya ingin menggunakan tebal. Nah, kemudian untuk deskripsi saya ingin menambahkan mengenai petunjuk dari kuis itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan dari dari Word. Di sini tinggal kita copy paste. Nah, baru kita kembali lagi ke kuis, kita paste. Nah, seperti ini. Materi, kemudian mata kuliah, waktu pelaksanaan, dan petunjuk pengisian. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini saya ingin menambahkan biodata. Yang pertama adalah email. Nah, untuk email di sini ada beberapa fitur yang ada di Google Formulir atau beberapa opsi yang dapat kita gunakan. Di antaranya yaitu ada jawaban singkat, paragraf, kemudian pilihan ganda, kotak centang, drop down,
upload file skala linier, kisi pilihan ganda, petak kotak centang. Nah, selain itu ada juga tanggal dan waktu. Di sini untuk email gunakan jawaban singkat. Kemudian selanjutnya kita masukkan nama lengkap, kemudian program studi, kemudian kita tambahkan kelas. Kelas di sini saya ingin menggunakan opsi pilihan ganda yang A, B, dan C. Nah, selanjutnya untuk menambahkan soal, kita tambahkan kolom bagian, Nah, setelah bagian 2 tertambah, kita masukkan lagi judulnya. Kita caps lock. Kuis 1 SPT materi sel tumbuhan. Nah, kemudian untuk menambahkan soal, kita klik tombol tambah di sini. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menggunakan pilihan ganda, jadi tinggal kita masukkan saja pertanyaannya. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan pilihan ganda. Nah, tinggal kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini karena pertanyaan saya yaitu perhatikan gambar struktur sel tumbuhan di bawah ini. Bagian yang bertanda E menunjukkan gambar. Nah, di sini artinya kita harus menambahkan gambar. Nah, gambar di sini bisa ditambahkan dari Google Gambar, Google Drive, foto, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menambahkan dari file, kemudian download. Nah, jika gambarnya sudah, bisa kita kecilkan atau bisa juga kita perbesar. Tinggal kita geser ujung kotak di sini. Kemudian di bagian kiri ada titik 3. Nah, di sini untuk mengatur rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini untuk mengubah gambar atau menghapus gambar, dan bisa juga untuk menambahkan teks. Di sini saya ingin mengubah menjadi rata tengah. Nah, kemudian untuk jawabannya di sini A, mitokondria. Kemudian yang B, kemudian yang C, D, kloroplas. Dan yang opsi E, nah, di sini untuk menambahkan nilai, untuk menambahkan jawaban, kita klik kunci jawaban. Kemudian, nah di sini untuk memasukkan poin, dan untuk jawaban kita klik aja jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban yang benar adalah mitokondria. Kemudian selesai. Nah, untuk menambahkan soal berikutnya, kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian kita masukkan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kedua tinggal kita copy. Kita buka formulir, kemudian kita paste. Nah, di sini kecuali ini ingin saya bold,
Kemudian di sini opsi jawaban tadi pilihan ganda sudah, sekarang kotak centang. Berikut ini yang merupakan organel sel atau penyusun dari sel tumbuhan adalah titik kecuali. Kemudian B. D. Kloroplas. Kemudian untuk opsi E misal nah, jadi untuk jawaban dari kotak centang ini kita klik berikut ini yang merupakan organel sel atau penyusun dari sel tumbuhan adalah kecuali. Nah, jadi di sini yang tidak termasuk yaitu flagella dan lisosom. Kita tambahkan kunci jawaban. Nah, ini sudah flagella dan lisosom. Kemudian kita klik selesai. Untuk menambahkan soal selanjutnya, kita tambahkan pertanyaan, kemudian kita masukkan pertanyaannya. Nah, setelah itu kita akan membuat misal pertanyaan drop down. Kemudian kita buka dan kita tempel. Nah, di sini kita ubah menjadi drop down. Di bawah ini organel sel tumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel dalam respirasi seluler menghasilkan energi dan molekul pembawa energi siap pakai. Selain itu, organel sel ini berfungsi dalam memproduksi enzim untuk respirasi seluler, bekerja secara mandiri karena memiliki DNA dari ribosom sendiri. Yang opsi A, nukleus. B, nukleosida. C, ribosom. Mitokondria. Dan yang terakhir nah, di sini untuk menambahkan jawaban caranya masih sama seperti tadi, tinggal kita scroll ke bawah, kita masukkan kunci jawaban, kemudian kita klik jawaban yang benar, kemudian kita klik selesai. Untuk soal yang selanjutnya, misal kita mau buat soal kisi pilihan ganda. Nah, kita copy terlebih dahulu. Kemudian baru kita paste. Kemudian ini kita ganti ke kisi pilihan ganda. Nah, misal di sini kita kasih keterangan benar. Sini kita kasih keterangan salah. Nah, untuk kolomnya kita opsi 1, misal kloroplas. Kemudian yang kedua flagella. Misal yang ketiga ini nukleus. Kemudian ribosom. Dan yang terakhir aparatus Golgi. Nah, di sini untuk menambahkan jawaban, jadi di sini ada benar dan salah. Misal kloroplas itu termasuk organ sel tumbuhan. Misal kalau benar,
kita klik yang atas. Kemudian flagella. Flagella itu salah. Kemudian untuk nukleus, nah, selanjutnya untuk menambahkan soal, kita klik tambah pertanyaan, kemudian kita masukkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita masuk ke Google Formulir, kemudian kita paste. Di sini saya ingin menggunakan isi pilihan ganda. Jadi untuk isi pilihan ganda, untuk baris pertama ini saya isi benar. Enggak, di sini yang opsinya untuk barisnya misal kloroplas, kemudian flagella, mitokondria, nukleus, kemudian ribosom. Nah, di sini kolom ini misal kita kasih opsi benar dan salah. Nah, di sini kemudian kita scroll, kita mau menambahkan kunci jawaban. Nah, di sini jawaban per poinnya 15, jadi 3. Nah, kemudian untuk jawaban kloroplas itu termasuk benar, flagella ini salah. Kemudian mitokondria benar, nukleus benar, ribosom benar. Jadi yang tidak termasuk itu flagella, karena flagella itu berada pada bakteri. Kemudian untuk menambahkan soal selanjutnya, kita klik aja tambahkan pertanyaan. Kemudian yang belum itu petak kotak centang. Nah, ini kita klik, kita copy paste dulu pertanyaannya. Kemudian kita paste. Nah, kurang lebih untuk peta kotak centang itu sama seperti tadi. Cuman kalau yang tadi itu kita opsi benar dan salah itu pilihan ganda. Kalau ini tinggal dicentang. Nah, untuk barisnya misal yang pertama nukleus, kemudian nukleotida, kemudian nukleosida. Kita lihat dulu tadi karioteka. Sama yang terakhir nah, jadi untuk poin total jika benar itu ada 100. Di sini terdapat 6 soal sesuai dengan deskripsi di sini. Nah, kemudian untuk mengirim link, kita bisa klik kirim, kemudian kita salin link. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.